Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bagaimana teman-teman? Bersama Kang Asik apapun dan bagaimanapun ya tentu sudahlah asikin saja. Bagaimana teman-teman, semua sehat ya? Alhamdulillah kalau begitu. Dan sekarang di penghujung tahun 2022 nih teman-teman. Sepertinya kalau saya lihat antusias teman-teman di YouTube yang biasanya ramai, kenapa sekarang kurang begitu ramai ya? Entahlah apa yang terjadi. Hanya saja Kang Asik pada hari ini akan menyampaikan sesuatu yang sederhana, yang kalau memang dulu belum lama juga Kang Asik masih bisa disebut sebagai YouTuber pemula. Dan untuk YouTuber pemula ini kadang-kadang dipermasalahkan tentang riset kata kunci, dari mulai yang gratis sampai yang berbayar. Ini terutama bagi teman-teman YouTuber pemula khususnya ya seperti Kang Asik, jadi serba minim, baik itu fasilitas secara internet ataupun fasilitas dengan pendukung internetnya itu sendiri, karena kan menggunakan kuota, apalagi teman-teman yang ada di daerah. Jadi maksudnya begini teman-teman, untuk urusan riset boleh saja teman-teman itu melihat bahwa riset itu sangat berpengaruh perolehan subscribe ataupun viewer dan lain sebagainya. Dan ini langsung saja, jadi tanpa Kang Asik itu menyebutkan sesuatu yang salah atau tidak benar, bukan. Karena yang Kang Asik sampaikan hanya pengalaman saja selama mulai nge-YouTube nih teman-teman. Jadi kalau kita meriset kata kunci itu dengan yang berbayar ya tentunya bagus ya teman-teman, karena di situ ada beberapa tool yang sifatnya membantu. Yang berbayar itu ya seperti yang Kang Asik gunakan nih, seperti subbuddy.com, kemudian PeedIQ, kemudian yang gratisannya juga seperti keyword.io, kemudian seojago.com dan lain sebagainya. Nah ini setelah Kang Asik praktekkan teman-teman ya, antara yang di riset kata kunci mulai dari yang gratis sampai yang berbayar, kalau ada pertanyaan seperti ini itu Kang Asik kira-kira beda nggak hasilnya? Ya yang namanya berbayar dan gratis tentu ada perbedaan teman-teman ya. Hanya kalau menurut Kang Asik sederhana saja sih teman-teman. Kalau yang berbayar, tool-toolnya itu misalnya kata kunci yang kita tuliskan itu akan lebih banyak nanti yang menurut riset kata kunci itu ini loh yang relevan dengan misalnya keyword yang kita tulis, itu saja. Kemudian yang gratisan juga yang ditampilkan biasanya sedikit teman-teman ya, antara kadang 3 ya paling banyak 5. Nah bedanya dengan riset kata kunci yang berbayar, ketika ketik itu nanti banyak pilihan teman-teman, jadi sampai puluhan bahkan ratusan. Jadi itu saja sih perbedaannya kalau kata Kang Asik. Kang Asik sih biasanya seperti ini teman-teman, perhatikan. Jadi kata kunci itu ditulis seperti ini, nanti udah ditulis itu ya tinggal copy aja teman-teman, kita kopikan ya misalnya seperti itu. Kemudian teman-teman kita bawa misalnya ke YouTube Studio di bagian setelan, dimana nyimpennya kita di tag teman-teman pada setelan, kemudian tab default upload, dan kita simpan di sini ya teman-teman ya, di tag. Dan tadi sudah dikopikan, misalnya kita menyimpan di sini nih, kita tutup nih ya tagnya itu, kita tinggal klik kiri dan klik kanan, tinggal paste saja seperti itu ya, nanti langsung kita tempel saja, langsung ada teman-teman seperti ini ya. Apakah Kang Asik dengan riset kata kunci yang berbayar itu menjamin tidak untuk nanti kita subscribe dan viewer lebih banyak? Sebetulnya tergantung sih, tergantung nanti ketika yang mencari misalnya kata kunci, orang mau nyari tentang membuat thumbnail, karena yang membuat thumbnail itu tutorial kan banyak. Nah itu ya tergantung nanti kita pada posisi nomor berapa ditemukan oleh mereka. Kalau misalnya ditemukan oleh mereka pada posisi yang sangat ujung ya susah ya, misalnya ke nomor 15, karena ketika teman-teman nyari misalnya membuat thumbnail itu ya pasti antara nomor 1 sampai nomor 5 ya biasanya. Kalau 5 ke bawah itu ya kurang. Nah ini kelemahannya kalau kata Kang Asik sih seperti itu. Lalu Kang Asik kebiasaan seperti apa? Jadi Kang Asik campur-campur saja teman-teman. Kadang-kadang kalau kita lihat nih ya, seperti di tampilan YouTube Studio Kang Asik, kita lihat bersama-sama. Kadang-kadang Kang Asik juga nggak memakai riset kata kunci. Misalnya kita tentang membuat desain banner, semua Kang Asik aja diketik begitu ya. Kadang-kadang ya hasilnya seperti ini kan, ada yang penayangan 721. Nah ini kadang-kadang juga heran Kang Asik, kenapa ini padahal nggak pakai riset kata kunci yang berbayar seperti itu. Enggak, ini yang sederhana saja tapi hasilnya seperti ini. Kadang-kadang begitu Kang Asik juga meriset yang lain, misalnya membuat thumbnail, kita mengikuti riset kata kunci dan lain sebagainya sesuai dengan arahan, tapi hasilnya untuk penayangan seperti ini 111 dan tidak mau berkembang. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi
tergantung nanti persaingannya ketika kita membuat thumbnail atau membuat banner, kemudian yang lain juga tutorial YouTube membuat thumbnail dan banner, itu tergantung kompetisi di situ. Yaitu tadi kata Kang Asik, bukan berarti itu riset kata kunci tidak penting teman-teman, tetap saja penting yang namanya riset kata kunci. Ya kelebihannya itu permanen karena kita di save atau di saving. Jadi ketika kapanpun ada teman-teman yang mencari, pasti sesuai dengan kata kunci itu akan ketemu. Nah, ada ini yang asik sih ya, lebih cepat gitu teman-teman, nggak usah riset kata kunci yang lebih detail atau riset kata kunci yang berbayar. Riset kata kunci kadang-kadang juga mencari langsung di Google teman di sini. Karena Google itu kan bener-bener saudara dekatnya gitu ya, hampir ada kayak dengan yang namanya YouTube. Makanya Asik seperti ini, Asik kan sering membuat thumbnail itu dengan Canva ya. Maka kita ketika misalnya di sini cara membuat thumbnail YouTube dengan Canva. Nah, di bawahnya itu kadang-kadang kan ada pencarian ya seperti ini teman-teman, penelusuran terkait. Kadang-kadang Asik gitu melihat ini. Misalnya cara membuat thumbnail YouTube di HP seperti itu. Kemudian membuat thumbnail YouTube online dan sebagainya. Atau kemudian bagaimana sih cara membuat thumbnail di PC atau tanpa aplikasi, atau ukuran thumbnail itu berapa sih? Poin-poin ini kemudian ya Kang Asik ketika di Excel misalnya seperti ini. Thumbnail online. Nah, itu langsung Kang Asik itu biasanya diketikkan di sini, membuat thumbnail online seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya ditulis seperti ini, klik kanan, copy, kita pastekan di tagnya seperti itu. Jadi bagaimana Kang Asik kalau menggunakan Google ini untuk riset kata kuncinya, hasilnya seperti apa? Yaitu tadi kalau kata Kang Asik sih tidak beda dengan menggunakan riset kata kunci subadi.com seperti PillIQ ya, seperti itu. Apalagi yang gratisan seperti SEO Jago, kemudian keywordtool.io seperti itu. Jadi sekali lagi yang menjadikan cepat ketemu itu ya, ketika orang mengetikkan riset kata kunci itu tergantung kompetitornya, tergantung pesaingnya. Kalau sama-sama kata kunci misalnya yang di Kang Asik ada, di YouTuber yang besar ada, ya pasti yang ketemu duluan YouTuber yang besar tersebut. Ya Kang Asik mungkin entah di posisi nomor berapa, jadi sulit dicari. Nah, makanya itu salah satunya jalan Kang Asik agar teman-teman cepat menemukan konten Kang Asik itu tiada lain dan tiada bukan ya Kang Asik sering silaturahmi dengan teman-teman, sering menonton video teman-teman, dan sering menonton video YouTuber yang besar. Karena dijamin dengan sering menonton seperti itu, nanti kita akan ada di bawah konten videonya dan terlihat sama orang. Kemudian kitanya sering silaturahmi, oh ini benar, ini sepertinya konten Kang Asik nih. Kan ada ya seperti itu, langsung dia klik karena kita sudah saling kenal seperti itu, sering silaturahmi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan merasa kecewa, duh udah riset kok hasilnya seperti ini. Kasih katakan sekali lagi, ketika kita sering silaturahmi, kemudian subscribe hilang dan timbul, kuncinya obatnya hanya satu, kita konsisten membuat video, nggak usah tiap hari, tetapi minimal seminggu adalah 3 kali, dan itu insya Allah yang akan menyelamatkan subscriber kita balik lagi. Jadi itu saja teman-teman yang kasih sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan, itu semua adalah karena kekurangan Kang Asik. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.